Piungan berdiri tahun 1995, sehingga usia teknisnya adalah 10 tahun. Jadi pada tahun TPA Piungan ini harus tutup pada tahun 2016. Jadi pada tahun 2020 sekarang ini TPA tersebut sudah harus tutup. Kenyataan yang ada, TPA Piungan terpaksa menerima setoran sampah 600 ton per hari, padahal seharusnya hanya 400 ton per hari. Jadi, situasi di TPA Piungan sekarang ini sangat memprihatinkan. DIY terancam menjadi provinsi yang kumuh. Bagaimana cara mengatasi persoalan sampah di TPA Piungan? Salah satu penyumbang persoalan di TPA Piungan adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengolah sampah secara mandiri. Padahal sebenarnya pengolahan sampah itu sangat sederhana. Rumusnya adalah mulai dari diri sendiri, mulai sekarang juga, dan mulai dari hal yang kecil. Hal ini berarti bahwa pengolahan sampah hendaknya dimulai dari sumbernya. Sumbernya dari mana? Yang dalam hal ini sumbernya adalah dari dapur. Nah, metode yang digunakan di dalam pengolahan sampah yang ramah lingkungan ini adalah metode ataupun modifikasi metode Takakura, yaitu metode gentong. Nah, metode gentong ini sangat sesuai untuk daerah perkotaan karena tidak ada serangganya, tidak ada cacing, tidak ada belatung, dan sangat praktis. Kemudian sampah yang dikelola adalah sampah dari sisa dapur seperti sayuran, kulit buah, dan juga telur. Kulit telur maksudnya. Nah, hasil pengelolaan sampah adalah kompos. Ikut langkah-langkah pengelolaan sampah dengan metode gentong. Sampah dipilah-pilah berdasarkan jenisnya, yakni sampah dapur dan sampah non-organik. Sampah non-organik misalnya plastik, kertas, dan lain-lain. Sampah non-organik dibersihkan, dikumpulkan, dan disetorkan ke bank sampah. Sampah organik diolah menjadi kompos. Sampah dapur kemudian dirajang dan dimasukkan dalam blender. Tujuannya adalah untuk memperkecil ukuran sampah. Semakin kecil dan lembut ukurannya, sampah akan semakin cepat terurai. Sampah yang sudah lembut kemudian ditimbang. Tujuannya untuk mengetahui berapa banyak produksi sampah per hari, sehingga bisa diketahui besarnya peran diri sendiri ini dalam mengatasi persoalan sampah. Berdasarkan pengalaman, sampah yang dihasilkan adalah 0,3 kg per hari per orang. Persiapannya adalah membuat bantal sekam. Bahannya kain strimin dari plastik yang biasa digunakan untuk kerajinan tusuk silang. Benangnya adalah senar nilon agar awet. Kain dijahit melingkar dan diisi dengan sekam atau serbuk kayu. Gentong yang digunakan ukurannya 11 liter air yang biasa menampung sekitar 4 kg sampah. Gentong bertutup itu biasanya digunakan untuk memasak gudeg. Adonan sampah kemudian dicampur dengan kapur tani, garam krosok, EM4, pupuk organik cair, sekam bakar, serbuk kayu, dan kompos yang sudah jadi. Kompos digunakan sebagai aktivator atau pemancing penguraian sampah.
Dalam proses fermentasi, adonan sampah tersebut harus diaduk-aduk setiap hari agar menghilangkan jamur, menjaga tidak ada serangga, menjaga suhu, dan memperbanyak oksigen. Hal ini dilakukan secara rutin selama 14 hari. Pada hari ke-14, adonan sampah sudah menjadi kompos dan siap dipanen. Kompos tersebut kemudian disaring untuk memisahkan kompos kasar dan halus. Kompos halus untuk tanaman di permukaan dan kompos kasar biasanya untuk di dasar pot. Kompos kemudian ditimbang. Bila proses ini dilakukan dengan intensif, maka bisa menjadi lahan bisnis. Setelah panen kompos, maka gentong kemudian dicuci dan bantal sekam dijemur. Tujuannya adalah untuk memelihara motivasi kita. Melakukan sesuatu dengan barang yang bersih adalah sangat menyenangkan.